Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terhadap pilihan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat selawat nanti mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah yang terkenal dengan syafaatul urus. Sampai mana kitabnya dulu ini? Sudah asal rumah. Kemarin kan ayat itu dibagi menjadi pertama ayat kedua ayat ketiga ayat sunnah, keempat ayat kelima ayat mataan, kelima ayat ketujuh ayat sudah. Ayo kepatan. Sekarang yang tasimul ma'u, buka kitabnya. Yang tasimul ma'u itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang baru datang buka kitabnya, buka. Yang tasimul ma'u ila arba'ati aqsamin. Air dibagi menjadi 4 bagian. Air itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau yang ditunjuk yang di atas, pertama air hujan dari atas cair sampai ke bawah cair. Nah, sekarang yang 7 ini dibagi dia menjadi 4. Al-awalu yang pertama. Kitabnya yang kitabnya. Al-awalu yang pertama tahirun bi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Bagian air yang pertama adalah suci pada dirinya sendiri dan menyucikan bagi lainnya. Gairun makruhin, simak dulu kitabnya. Tapi tidak makruh isti'maluhu, memakainya, wa huwal ma'ul mutlaq, dinamakan dia air air suci. Kalau ditanya nanti, kalau air itu suci pada dirinya, menyucikan bagi lainnya, apa namanya? Jawabnya air air mutlak namanya, yaitu air yang tidak diberi nama yang tetap. Air ini namanya air mutlak, suci pada dirinya, menyucikan bagi lain. Contoh sekarang, suci pada dirinya ini suci apa enggak? Suci apa enggak? Menyucikan bagi lainnya, boleh kita pakai wudhu apa enggak? Itu maksudnya suci pada dirinya, menyucikan bagi lain. Lain halnya kalau misal air ini sekarang kita masak, kemudian kita sedot. Nah, ini sudah air namanya apa namanya? Suci pada dirinya, tidak menyucikan bagi lain. Boleh kita minum, tidak boleh kita pakai misal air keran. Walaupun tidak kita taruhkan gula, air kelapa itu tetap tidak boleh kita pakai bersih. Seperti air kelapa itu tidak boleh, tidak bisa dinamakan dia air karena dia suci pada dirinya, tidak menyucikan bagi lain.
memakaikan wal ma'ul mutlak dinamakan dia air mutlak ketaruman di misalnya memakai ini dalam bentuk dia rasa jalan di balik kemudian ini akan bentuk di baru mandi. Nah itu tidak boleh atau pergi mandi gubernur atau kita mandi waktu mimpi lebih lagi. Nah dalam mimpi kamu berarti nah jemaah enak wajib tenang mandi. Nah ada sebuah ustaz yang kita dulu nyurah tiap-tiap kebarang di selinake wajib tenang mandi. Ya nyurah ustaz tuang dulu nyurah ketepaan selinake di rumah di bedanya kemudian tiap-tiap kebarang ada semangat wajib tenang mandi. Ini penjelasan si Pak Ustaz si Pak Gambur maksudnya barang itu adalah berhubungan kuali entah penjelasan tiap-tiap kebarang ada selinake wajib tenang. Kenapa setelah ngaji malam bades tokol ada semangat dia tokol ada semangat berani lalu mandi yang menyenangkan aku jadi keluar masih darah ini. Nah akhirnya ketuanya dia berani waktu lalu mandi dia pergi waktu mandi kan sidang baru tiap-tiap terbaru ternyata wajib teman mandi tangan dalam tokol ya tokol kan ada sembilan semangatnya baru berani mandi yang terbaru semangat itu pergi berani mandi kasih dan murah berkenan tiap-tiap terbaru kerja semangat atau kerja seminar wajib teman penelitian berarti yang dengan mengerti maksudnya barang itu adalah berhubungan intim atau jima bahasa Arabnya dia tokol kerja seminar semangat berarti lalu mandi lalu makan ini tiap-tiap keberagaman wajib teman tokol semangat berarti mandi kedua berarti mandi maksudnya tiap-tiap kebarang adalah berhubungan bahasa Arabnya jima. Nah ini orang tugasnya nah itu wajib teman mandi. Nah itu juga kalian kalau sudah head kalau habis masa headnya wajib kalian mandi. Nah ini ada permasalahan berhubung kita bicarakan masalah air dan masalah head. Sekarang ayo bicara dulu bagaimana hukumnya perempuan yang sedang head berwudu. Nah bagaimana hukum perempuan yang sedang head berwudu, boleh atau tidak? Itu pertanyaan. Nanti ada yang tanya kepadamu kan bisa yang jawab. Bagaimana hukumnya perempuan yang sedang head berwudu, boleh atau tidak? Misalnya kamu head lebih berwudu. Nah berwudunya sekarang orang yang sedang head mengambil air wudu. Jawabnya head itu termasuk hadas besar. Sudah? Head itu termasuk hadas besar. Sekali-kali hadas itu tidak bisa terangkat
dengan sebab berwudu. Dengan sebab berwudu sudah. Bahkan jika ia berwudu, bahkan jika ia berwudu dengan tujuan beribadah, orang yang ini, jika dia berwudu orang yang itu dengan tujuan beribadah, sudah, dan mengetahui pula hukumnya, dan mengetahui pula hukumnya, bahwa untuk ketika haid hukumnya haram. Mengetahui pula hukumnya bahwa untuk ketika haid hukumnya haram. Berarti lalu kalian dulu ambil air dulu, kalau kalian sedang haid hukumnya haram. Maka hal itu dipandang haram. Kalau ditanya bagaimana hukumnya kalau kita ini sedang haid, hukumnya haram. Tidak orangnya. Hal itu dipandang haram. Karena apa? Karena ada unsur talaqud. Ada unsur talaqud namanya. Ada unsur talaqud, yaitu mempermainkan hukum Allah. Al-talaqud itu mempermainkan hukum Allah. Karena ada unsur talaqud mempermainkan hukum Allah. Dalilnya, nanti kita tahu dalilnya supaya ditanya. Sesuai dengan fatwa Syekh Nawawi, sesuai dengan fatwa Syekh Nawawi, bisa tulis bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Wa mimma yahrumu, itu dalilnya. Nanti kalau kamu tanya apa dalilnya Ustazah bahwa orang haid itu haram berwudu, oh ini dalilnya daripada Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Wa mimma yahrumu, wa mimma yahrumu, sudah. Wa mimma yahrumu alal haidi, wa mimma yahrumu alal haidi, Habibah harapnya gimana? Ini si Alwan kalau itu nanti. Wa mimma yahrumu alal haidi, terus sudah. At-taharatu lil hadasi, at-taharatu lil hadasi, at-taharatu lil hadasi bikasri ta'abbudi, bikasri ta'abbudi, dikatakan apa dan tulis bikasri ta'abbudi. Ya, bahasa Indonesia sudah pakai, kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Bikas di ta'abbudi, bikas di ta'abbudi. Nanti kita ulang. Bikas di ta'abbudi, sudah.
Bilhormati, bilhormati. Bilhormati litala'u biha, litala'u biha, litala'u biha. Litala'u biha. Itu dalilnya. Wa mimma yahrumu 'alal haji at-taharatu lil hadasi bi kasbi ta'abbudi ma'a ilmiha bil hurmati litala'u biha. Di antara yang haram bagi perempuan yang haid adalah bersuci untuk menghilangkan hadas dengan tujuan beribadah, padahal dia mengetahui bahwa itu hukumnya haram. Karena kenapa? Karena dia mempermainkan hukum-hukum Allah. Berarti dia tangguh berwudu kalian. Nah, dengan demikian perempuan yang sedang haid boleh sekadar membasuh mukanya. Nah, dan yang lain jika hanya bermaksud meninggalkan badan. Namun jika yang berniat wudu atau mandi besar itu jelas terlarang oleh agama. Jadi jangan boleh kalian sedang haid, kalian mandi haid, belum masanya kalian mandi haid. Nah, karena itu diharamkan, makanya orang haid haram berkumpul dengan suaminya. Itu haram, tidak boleh. Menurut Imam Al-Ghazali, saya ngelakuin itu, amin kemudian apalagi masih semamanya, cuma anak itu lahir tidak penyakit bonyok. Jadi kalau dicari kemana? Nah, coba kebetulan dalam anak itu terbonyok, terbonyok, itu rasa paling itu yang baru berhubungan, baik diselingkuh mamanya dengan jadi menurut Imam Ghazali tidak boleh karena haram. Haram hukumnya kalau menggauli istrinya yang sedang haid, nanti anakmu bonyok nanti penyakit itu tuyul ini salah ini kan tuyul ini tetapi tuyul karena tidak boleh itu hukumnya. Begitu juga kalian sekarang, kalau kalian sedang haid maka tidak boleh kalian ambil air wudhu. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa itu ada sudah disyariatkan oleh Allah. Kalian permainkan dia, mempermainkan hukum Allah. Karena itu makanya dihukum dia haram. Kalau sekadar kalian kesemuka, kayak ngaji di semua, itu berniat wudhu untuk menyegarkan kalian punya muka, ada di sehat, tetapi sedikit maka boleh kita membasuh muka, mandi, tapi jangan niatnya mandi mengangkat hadas besar. Itu satu. Sekarang yang kedua, perempuan yang haid bolehkah menghadiri orang yang sedang sakratul maut? Nah, apakah boleh perempuan yang haid itu menghadiri misalnya waktu punya kedatangan, punya keadaan sakratul maut, punya keadaan kesehatan, apa boleh? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana hukum perempuan yang sedang haid menghadiri orang yang sedang sakratul maut? Boleh atau tidak? Sudah jawabannya sekarang. Bagaimana hukumnya perempuan yang sedang haid menghadiri orang yang sedang sakratul maut?
Sekarang jawabannya, perempuan yang sedang haid karena kita sedang kotor soalnya, kita kotor, dalam kotor, haid itu kita dalam yang kotor. Makanya orang hamil tidak ada yang haid, tapi ada kadang-kadang dia lebih periak, dia beriak, kan darahnya subur dia haid jadinya. Tapi kebiasaannya orang hamil itu tidak ada yang haid. Kemana darah haidnya itu dimakan oleh kita, dimakan, disetenangkan di dalam tiang melalui adik-adik kakak, melalui risno. Adik kakak itu kan orang mempelak malah piringnya, belinya. Nah di situ ditampung darah-darah haid itu, kemudian juga yang kita makan lewat ris, lewat pusat. Kalau lewat biar nggak kita makan, kalau biar di kemana? Karena kita makan itu melalui pusat. Itu makanya orang hamil ada kadang-kadang yang haid, tapi kebanyakan tidak ada orang hamil haid. Nah itu. Karena amal itu tidak dicampur berbiara oleh naked kotoran yang tersebut dan akhirnya di waktu dia hamil. Perempuan yang sedang haid menghadiri orang yang sedang sakratul maut, hukumnya masih diperselisihkan. Hukumnya masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya orang mengatakan tidak boleh seorang perempuan yang haid itu menghadiri orang sakratul maut. Alasannya mengatakan tidak boleh karena malaikat rahmat karena malaikat rahmat terhalang oleh kita yang sedang haid. Terhalang malaikat rahmat untuk mendatangi orang yang sedang sakratul maut. Itu alasannya tidak membolehkan hadir orang yang haid di waktu ada orang sakratul maut. Alasannya tidak membolehkan karena malaikat rahmat terhalang olehnya untuk mendatangi orang yang sedang sakratul maut. Dia datang malaikat untuk menolong orang yang sedang sakratul maut. Oleh malaikat ini tidak berani datang. Kenapa? Karena adanya orang yang haid di waktu orang yang sakratul maut. Itu alasannya yang tidak membolehkan. Tapi yang membolehkan tidak masalah, masalah yang membolehkan kita hadir di waktu orang sakratul maut bagi orang yang haid. Tapi yang tidak membolehkan adalah karena malaikat rahmat itu tidak berani datang karena adanya orang haid di sana. Dikurangi itu dulu, dikurangi syafaatnya, dikurangi dipenuhi dengan segala sakratul maut. Sedang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel kata malaikat rahmat, dikurangi itu benar karena ada perempuan di sana yang sedang haid. Dia baik berarti itu si malaikat rahmat. Masya Allah. Kenapa? Karena haid itu sudah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
perempuan karena darah haid itu adalah darah penyakit yang keluar atas rahim perempuan atas sapi dengan jalan sehat. Orang haid itu sehat. Kalau tak keluar darah haidnya sakit apa enggak? Sakit. Nah itu makanya bersyukur kalian yang diberikan haid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, kalian nanti catat kalinya nanti masalah sana dulu. Pertama adalah bagaimana hukumnya perempuan yang sedang haid mengambil air hukumnya adalah menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Fatwa Syekh Nawawi dan Ibnu Al-Hadi Qahayatul Hadasi dikasih ta'afun ma'ini hadul hormati bitara'ubi karena tidak mempermainkan apa namanya syariat yang telah disyariatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama namanya air mutlaq allazi la yusamma. Air allazi yusamma bila kaidun lazimin. Sebab bila kata dia air mutlaq karena tidak dikaitkan dengan kait lazim. Tidak ada kait-kaitannya. Misalnya kalau air itu merah namanya air kalau air putih namanya air susu. Kalau hitam namanya air putih. Nah itu dikaitkan dia dengan sesuatu, maka tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Bila kaitkan lazim dengan tidak dikaitkan dengan kait lazim. Annama wajazil hindi. Kedua harus ketiga. Annama wajazil hindi. Nah itu. Adapun air jazil hindi. Apa itu yang dimaksud dengan jazil hindi? Annama jil. Yaitu air kelapa. Nah itu yang tadi yang kita sebutkan itu. Yaitu air kelapa. Pada misalnya yang mutlak maka air kelapa itu bukan dinamakan dia air mutlak. Kenapa? Bahwa tahirun binafsi karena dia suci pada dirinya sendiri. Ya khusus boleh kita minum. Tapi boleh kita minum. Boleh apa enggak? Nah itu alat kriteria layak dengan milik satu. Nah ada air di atas, kan? Milik besar, kalau aku dengan yang percaya mana ada sungai di atas. Nah beda yang di datang dari apa? Sedangkan ada sungai di atas, selalu sih milik besar, lalu dari di atas. Banyaknya yang nyata kok. Dan membangun apa berdoa untuk kepada ini darah yang penting, darah yang penting. Saya ini pesan, saya bukan tidak percaya kuatir. Dan kalau ada anak yang boleh percaya dan kita doa boleh. Lalu karena yang boleh kesatu, boleh terpaki, boleh terikuti. Akhirnya korban tidak berhenti sampai makan ada. Boleh salah sebelum saya nanti berhenti dalam tanah boleh disambung sakit dan ini berhenti ayam berkeluar sebelum babak dadanya. Nah jadi boleh disambung apapun ya mereka tahu ya kalau diri pesan sambung. Saya ini percaya dengan mama ada air di atas, tidak ada sungai beda hari datang nanti. Nah kalau kita pikir-pikir memang begitu. Bila lagi datang bapak langsung ada air di atas belum mohon enggak? Begitu. Karena itu sudah innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sudah menjadi bahwa arah airnya di atas, tumbuh arah airnya di atas dan terang kepada Allah. Nah itu karena itu adalah tanda berat iradat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang pertama. Dan belum yang ketiga. Sekarang baru yang pertama namanya air mutlak. Apa nama air mutlak?
boleh kita pakai mandi. Ada yang boleh diminum tapi tidak boleh kita pakai minum seperti air kelapa. Nah, itu seperti air kelapa atau tidak air tadi atau sudah dicampur. Air teh misalnya, sebenarnya air itu kan air biasa, tapi karena kita masukkan dia gula, kita masukkan dia teh, ya akan berubah dia punya nama. Suci pada dirinya, tidak menyucikan bagi lain. Hanya tanggung kehidupan, dia tanggung kandungan, dia tanggung kandungan. Misal air hujan, itu air murah, atau air sungai, air embun, air mata air es yang keluar turun dari atas, bukan air es yang kalian beli di koperasi, air es asli dari atas cair sampai ke bawah kan, kental, atau air sungai, atau air sumur, atau air mata air embun, enggak itu karena air embun. Karena air mata air, saya lalu mandi ke sesat, ada kamu sedih kan minum lainnya kan, bawa batu itu boleh. Semuanya itu namanya air murah. Boleh kita minum, boleh kita pakai mandi, boleh kita pakai boleh kita pakai bersih. Nah inilah yang pertama dulu. Insya Allah besok malam apa? Selasa nanti kalian istighfar saat kita sambung nanti pada malam Ramadan. Nah mungkin kalian tahu macam-macam air, banyaknya air sudah kalian tahu, nama air sudah kalian tahu, jauharul salapun yatalaqqanu bilaulina ya'lukullahu itu namanya air yang turun. Apa namanya air itu banyaknya ada tuh. Pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air mata, keenam air embun, kelima air itu semuanya boleh kita minum, boleh kita pakai basuh. Kalau kalian minum air segala kan dia pahit, ya kan? Ya pahit, tapi boleh kita pakai boleh kita pakai mandi. Nah, sampai sini ya. Insya Allah besok nanti pada malam Rabu kita sambung. Yang kedua air apa namanya? Nanti bisa tohirun binasi, gairah mutahhirun bigairi, suci pada dirinya, tidak menyucikan bagi lainnya. Alhamdulillah wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Selampuna terjadi hidup dengan air, sekiranya negara air, masya Allah. Sedangkan dengan kawah-kawah hewan, lagi tahu belah minggu sedang beli air malah ini penampungan minum, lalu kebaikan ya air kebaikan. No, kita syukur masih tidak mengaluah, masih banyak air. Kalian pakai wudhu, kalian pakai bersuci. Nah, tapi mari sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berhadiah Fatihah terdalam Bapak Al-Mukarram Al Muslim beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Nadwa. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezeki oleh Allah, dijauhkan dari segala macam bala dan penyakit dan ujian. Mudah-mudahan kita di Darul Nadwa ini tetap dalam keadaan damai, tentram, aman, saling sehat menasehat. Selagi kalian sehat teman kalian, kalau ada yang begini, mari kalian tadi nasihat ini dengan itu. Wa bisa apalagi wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa
saling nasihat saling hadiahnya waniatus sholiyah lahul fatihah. Hadanallahu ila sabilil falah wa ila daril wal muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.